Selamat pagi semua. Hari ini materi kita tentang menentukan nilai stasioner, ya. Nah, jika fx diferensiabel, kalau diferensiabel tuh artinya dapat diturunkan ya. Di x sama dengan a dengan f absen a sama dengan 0, maka fa adalah nilai stasioner di x sama dengan a. Ya, jika fx diferensiabel di x sama dengan a dengan turunan pertama fungsi x sama dengan a nilainya sama dengan 0, maka fa itu adalah nilai stasioner di x sama dengan a. Dan titik a, fa itu disebut titik stasioner dari fx. Nah, perhatikan ini gambarnya. Nah, garis merah ini dia merupakan fungsi naik ya. Fungsi naik. Turunan pertama dari fungsi fx itu lebih besar daripada 0. Ya, di sini nanti ya. Kemudian di sini, ini di puncak, itu nanti terjadi turunan pertamanya. Ketika kita substitusikan nilai x sama dengan a, maka dia sama dengan 0. Nah, di sini nanti letak titik stasionernya. Ya, di sini nanti letak titik stasionernya. Kemudian ini garis yang berwarna biru adalah fungsi turun, di mana turunan pertamanya itu nanti lebih kecil daripada 0 ya. Jadi kalau misalnya yang naik turunan pertamanya ya itu lebih besar daripada 0. Kalau dia turunan pertamanya lebih kecil daripada 0. Oke. Nah, x itu nanti sembarang nilai dari 0 sampai a, atau nanti bisa dari nilai a sampai b. Ya, x itu. Kemudian, nah di sini pun ada nilai stasioner, ada titik stasioner di sini. Ya, kenapa? Karena ketika kita masukkan nilai turunan pertama fungsi di mana x sama dengan b, maka di hasilnya 0, maka di sini kita dapat titik stasioner. Kemudian ini fungsi naik, di mana nanti turunan pertamanya f absen x lebih besar daripada 0. Ya. Itu dia. Nah, ini ada keterangan dari grafiknya. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa fa ketika kita masukkan fungsi y sama dengan fx, di mana x jadi a, adalah nilai stasioner di x sama dengan a. Ya, dan fb, di mana fungsi fx kita masukkan nilai x sama dengan b, itu merupakan nilai stasioner di x sama dengan b, di mana turunan pertama di titik-titik tersebut bernilai 0. Ya, turunan pertama di titik-titik tersebut bernilai 0. Makanya dikatakan nilai stasioner. Dan titik a, fa dan b, fb itu disebut titik stasioner dari fungsi fx ya, fungsi fx. Gitu dia. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x. Nah, penyelesaiannya pertama kamu tulis dulu persamaannya atau fungsinya. Fungsinya x pangkat 2 dikurang 4x. Sudah? Kemudian kita turunkan f absen x sama dengan turunan dari x pangkat 2, berarti 2x, ya kan? Pangkatnya kan dikurangi 1, berarti 2 kurang 1, 1 ya. Dikurang turunan dari 4x adalah 4. Nah, nilai stasioner itu syaratnya turunan pertama harus sama dengan 0. Jadi kita buat 2x kurang 4, karena ini tadi merupakan nilai turunan fungsi fx ya, sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita keluarkan faktor 2-nya. 2 kali x kurang 2 sama dengan 0 ya. Ini punya faktor 2, berarti kita keluarkan faktor 2-nya. Kemudian 2x bagi 2 dapat x, minus 4 bagi 2 dapat minus 2. Nah,
Kemudian dari sini kita bisa dapat X kurang 2 itu sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, baru bisa kita dapat nilai stasionernya ya. Nilai stasioner berarti kita tinggal substitusikan X sama dengan 2 ke fungsi. X sama dengan 2 ke fungsi, berarti F2 sama dengan, ini kan fungsinya ya, F2, Fx, F2 berarti X pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 4X, berarti 4 kali 2 sama dengan 4 dikurang 8, berarti minus 4 ya. Jadi karena kita dapat F2 sama dengan minus 4, kita dapat nilai stasionernya F2 sama dengan minus 4 ya. Artinya nilai stasioner dicapai saat X-nya sama dengan 2 ya, yakni nilainya minus 4. Kemudian titik stasionernya ya, X 2 kan ya, nilai stasioner dicapai saat X sama dengan 2, berarti 2, minus 4. Itu dia.